Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kedua bocah nakal ini benar-benar membawa keberuntungan bagiku. Mereka telah memberi ayahnya ini hadiah yang begitu besar saat mereka baru lahir. Ahahaha. Ucap King Sui tertawa bahagia. Dia terlihat sangat jujur saat mengatakannya. King Sui memandangi dua bocah kecil itu dan merasa sangat bahagia sampai-sampai dia bahkan tidak menyadarinya ketika orang-orang di sekitarnya keluar. Dia hanya mengetahui bahwa hanya ada dia, Chang Hai Mingyue dan kedua anaknya yang tersisa ketika dia mengangkat kepalanya. Yu Yue, kamu harus mulai menyusui bayi mulai sekarang. King Sui terkekeh saat dia dengan lembut menurunkan anak-anak mereka di sebelah Chang Hai Mingyue. Chang Hai Mingyue tersipu. Dia tidak bisa membantu tetapi memutar matanya ke arah King Sui. Pada satu titik ketika mereka masih di kota Gerbang Selatan, pria nakal ini pernah menggodanya dengan ini sebelumnya. Siapa yang mengira hari ini benar-benar akan datang? Saat dia memikirkannya, dia merasa sangat bahagia. King Sui, berikan anak-anak kita padaku, aku ingin menggendong mereka, aku belum sempat melakukannya. Chang Hai Mingyue perlahan duduk. King Sui buru-buru membantunya mengangkat bagian atas tubuhnya dan membiarkannya bersandar di bantal lembut. Kemudian hanya dia melewati putranya sambil menggendong putrinya dan duduk di sampingnya. King Sui, beritahu aku nama apa yang ingin kamu berikan kepada mereka. Chang Hai Mingyue mengangkat kepalanya dan memandang King Sui dengan gembira. Ya, kelahiran putra kita telah membantuku menerobos. Sebut saja dia King Sun. Putrinya adalah sumber kebahagiaanku, jadi sebut saja dia King Yon. Bagaimana menurutmu? Setelah berpikir sejenak, King Sui bertanya. Baik, Zuner, Yoner, ini adalah nama yang diberikan ayahmu. Apakah kamu menyukainya? Chang Hai Mingyue bermain dengan King Sun yang dia gendong dan tersenyum. Berikan aku Yoner, biarkan aku menggendongnya. King Sui duduk di samping Chang Hai Mingyue di tempat tidur. Dia menunjukkan sisi kecantikannya yang tenang saat dia menggendong anak-anaknya dengan penuh kasih dalam pelukannya. Seorang ibu muda akan selalu menunjukkan sisi tercantik dari dirinya kepada dunia, apapun penampilan fisiknya. Ada kebahagiaan tak henti-hentinya dalam senyum lembutnya, itu adalah ekspresi terindah yang pernah dia tunjukkan. Mingyue, aku akan membuatkan semangkuk sup untukmu. Kamu perlu mengisi kembali nutrisi dalam tubuhmu. King Sui berdiri dan mematuk pipi Chang Hai Mingyue. Kemudian dia melihat kedua anaknya dan mencium pipi masing-masing juga. Baik, setelah dia keluar dari kamar, dia memperhatikan bahwa semua orang sibuk memasak makanan. Biasanya, mereka harus memasak secepat mungkin karena hampir seharian tidak makan. Jadi setelah memastikan bahwa Chang Hai Mingyue telah melahirkan dengan selamat, semua orang pergi ke dapur dan mulai memasak untuk pesta keluarga. Selain itu, Chang Hai Mingyue membutuhkan makanan untuk memulihkan kesehatannya juga. Senyum Huoyun Liuli perlahan melebar begitu dia melihat sekilas King Sui berjalan ke dapur. Dia memiliki ekspresi rumit di wajahnya yang King Sui sulit untuk membedakannya. Mengapa kamu hanya membiarkan kakak perempuanku melahirkan anakmu jika kamu sangat menyukai anak-anak? Huoyun Liuli berbisik ke King Sui sambil menariknya lebih dekat. Kalau begitu, apakah kamu ingin mengandung anak dariku? King Sui tersenyum saat dia melihat Huoyun Liuli yang tersipu malu. Aku tidak mau. Dan siapa yang ingin melahirkan anakmu, dasar kejam? King Zuang bersedia melahirkan anakmu. Mengapa kamu tidak pergi mencarinya dan membuatnya? Ucap Huoyun Liuli lari sebelum King Sui bisa mengatakan apapun. Kehamilan Chang Hai Mingyue melampaui harapan King Sui. Dia tidak berencana membuat seorang wanita pun hamil, terutama selama beberapa tahun ini karena basis kultivasinya masih dalam kondisi tidak stabil. Dia juga khawatir orang-orang yang dia cintai akan paling menderita jika sesuatu yang buruk menimpanya.
Dia berencana untuk memiliki anak begitu dia berhasil menerobos alam martial Sein, serta mendapatkan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri sepenuhnya. Selain itu, dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk dihabiskan dengan para wanita dengan memberi mereka cinta dan perhatian yang tidak terbagi, serta kehangatan menjadi satu keluarga. Namun, dia tidak menyangka Chang Hai Mingyue akan hamil 2 anaknya secepat ini. Selain itu, dia tidak berharap bahwa kelahiran anak-anaknya akan mengarah pada terobosan sukses dari teknik penguatan kuno lapisan surgawi ke-6 juga. Kekuatan barunya sendiri adalah indikasi konklusif bahwa dia telah berhasil menerobos ke ranah martial Sein. King Sui memberitahu yang lain bahwa dia akan bertanggung jawab membuat sup untuk semua orang. Dia mengambil kura-kura yang dijiwai dengan sejumlah besar ki spiritual dari alam Valet Jade Immortal sebagai bahan utama, dan menambahkan beberapa ramuan obat untuk membuat panci besar dari sup kura-kura. King Sui meraup sebagian sup ke dalam mangkuk dan menyuruh yang lain untuk mengambil sisanya jika mereka ingin minum sup. Dengan semangkuk sup di tangannya, dia berjalan ke kamar Chang Hai Mingyue. Dia tampak lesu saat menggendong anak-anak yang tertidur di pelukannya. King Sui meletakkan mangkuk itu di atas meja, dan kemudian dengan lembut meletakkan bayi-bayi itu di tempat tidur di sebelah Chang Hai Mingyue. Setelah itu, dia mengambil mangkuk, duduk di sisi lain tempat tidur dan berkata, "Mingyue, kamu bisa istirahat setelah kamu menghabiskan sup ini." "Biarkan aku melakukannya sendiri," ucap Chang Hai Mingyue dengan cepat ketika dia melihat King Sui menyendok sup dengan sendok untuknya. "Kita adalah istri dan suami. Tidak ada yang perlu dipermalukan." King Sui tertawa saat dia menggoda Chang Hai Mingyue. King Sui memberi makan Chang Hai Mingyue sesendok demi sesendok sampai dia menghabiskan supnya. Saat dia terus memberi sup untuk Chang Hai Mingyue, dia merenungkan tentang hidupnya ketika dia datang ke dunia 9 benua. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa wanita yang memikat seperti Chang Hai Mingyue bisa menjadi wanitanya dan melahirkan anak-anaknya. Secara umum, dia merasa cukup puas dengan kehidupannya saat ini. Sup kura-kura terbukti efektif karena Chang Hai Mingyue telah mendapatkan kembali kulit yang sehat di wajahnya setelah menghabiskan sup. King Sui meletakkan selimut padanya saat dia berbaring di tempat tidur. Setelah beberapa saat, King Yi dan yang lainnya masuk untuk memeriksa Chang Hai Mingyue. King Sui memperhatikan Chang Hai Mingyue perlahan tertidur sebelum dia kembali ke kamarnya. Saat dia memasuki kamarnya, dia langsung pergi ke alam Valet Jade Immortal untuk melanjutkan budidayanya. King Sui menyadari bahwa dia perlu menjadwalkan ulang waktu untuk memasuki alam Valet Jade Immortal segera agar sesuai dengan kehidupan barunya saat ini. Begitu dia memasuki alam Valet Jade Immortal, King Sui mulai merasakan kekuatannya sendiri. Dia tahu bahwa kekuatan tubuhnya telah meningkat berkali-kali lipat. Namun, detail kekuatannya masih belum jelas. Kekuatan keseluruhan King Sui telah meningkat kira-kira 4 kali lipat setelah peningkatan ke teknik penguatan kuno lapisan surgawi ke-6. Energi keseluruhannya telah mencapai kekuatan 120 negara, dan keseluruhan pertahanannya telah mencapai kekuatan 150 negara. Saat itu, King Sui melonjak ke langit dan melayang di udara. Dia bisa berjalan normal seolah-olah dia sedang naik tangga. Udara di bawah kakinya terasa padat, seperti tanah padat di bumi. Martial Sein, dia akhirnya mencapai ranah Martial Sein. Lapisan ke-6 teknik penguatan kuno pada kenyataannya adalah ranah Martial Sein. Dia bisa merasakan kekuatan penghancur yang kuat di dalam tubuhnya. King Sui dengan cepat mengenakan baju besinya dan melengkapi senjatanya untuk merasakan tingkat kekuatannya yang menakutkan. Menilai dan mengevaluasi kekuatan seseorang adalah hal yang biasa dilakukan di dunia 9 benua. Itu adalah salah satu hal yang diajarkan kakek Nian Feng kepadanya ketika dia mencapai ranah Martial Sein. King Sui akan dapat mengukur tingkat kekuatannya sebagai seorang Martial Sein berdasarkan seberapa besar kekuatan senjata dan pelindung yang tidak biasa dapat bertahan. Tanpa ragu-ragu, King Sui dengan cepat melengkapi semua yang dia miliki.
Ini akan membuatnya mengamati ketahanan peralatan tempaannya dari energi seorang martial saint. Senjata umum yang layak masih akan pecah dalam beberapa gerakan oleh seorang martial saint. Hanya beberapa artefak atau senjata ilahi yang meniru senjata ilahi akan mampu menahan kekuatan seorang prajurit martial saint. Duar. Gelang di pergelangan tangannya meledak. Duar. Sabuknya juga meledak. Ketika dia memikirkannya, bukan hal yang aneh jika gelang dan ikat pinggangnya meledak karena kekuatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mengikuti pelindung tubuhnya robek dengan sangat cepat dan meledak dari tubuhnya setelah beberapa saat melengkapinya. Semuanya memiliki tanggal kedaluarsa, termasuk nyawa manusia. Semakin kuat dia, semakin cepat armornya rusak. Pada saat yang sama, King Sui bisa merasakan energi yang tertanam di sepatu bot tempurnya itu menipis dengan cepat. Tidak heran semua martial saint yang pernah kulihat mengenakan pakaian sederhana dan tidak memiliki senjata. Mereka tidak melakukannya karena itu keren, tetapi karena armor dan senjata tidak berguna untuk kekuatan mereka. Armor biasa baik-baik saja selama tidak diresapi dengan kisiantian yang menakutkan. King Sui sangat gembira melihat bahwa perisai ilahi valet emas dan pedang biduk baik-baik saja. Karena itu, ia merasa pedang biduk miliknya luar biasa dan lebih unik. King Sui mampu mencapai kekuatan 330 negara dengan kombinasi kekuatan dari energi alam, tebasan petir surgawi, diamond key, frenzied bull strength, perisai ilahi, serta energi yang setara dengan kekuatan 120 negara. Dengan kekuatan 330 negara, dia mampu mencapai puncak level martial saint kelas 2. Selain itu, King Sui dapat dengan mudah mencapai kekuatan mengerikan dari 540 negara jika efek dari perisai ilahi emas ungu, pedang biduk, dan jimat surgawi diaktifkan. Dalam hal ini, dia akan dapat mencapai puncak kelas 3 martial saint dengan mudah. King Sui sangat senang dengan pencapaian dirinya saat ini. Bahkan jika ada lawan dari martial saint dengan kekuatan 800 negara di kediaman Raja Tyrant Langit, King Sui dengan teknik Kaisar Qi-nya dan keterampilan teknik Raja Babi Ngepet dapat dengan mudah melemahkan kekuatan lawan mereka di 240 negara. King Sui tercengang. Dia dulu membenci efek pelemahan 20% dari kekuatan lawan karena dia menganggap jumlahnya terlalu sedikit. Namun, dia akhirnya memahami tirani Qi Kaisar setelah menyadari bahwa efeknya akan berlaku terlepas dari apapun. Qi Kaisar yang tidak bermoral tidak mungkin dihindari, dan tidak mungkin untuk dihilangkan begitu pertempuran dimulai. Dia bisa melemahkan kekuatan lawannya dengan satu tingkat martial saint hanya dengan Qi Kaisar. King Sui benar-benar tercengang. Dengan itu, pejuang bela diri dari kelas 4 puncak martial saint akan ditinggalkan dengan kekuatan 560 negara saat menghadapi King Sui dan Raja Iblis Babi Ngepet. Muawong, muawong. King Sui mengeluarkan dua raungan liar ke arah langit. Tidak pernah dalam pikirannya dia berpikir bahwa dia akan mampu menantang seorang martial saint kelas 4 setelah dia baru saja melakukan terobosan. King Sui bahkan mungkin bisa mengalahkan bahkan seorang saint martial puncak kelas 4 dengan kekuatannya saat ini. Bentuk harimau. King Sui mengeluarkan telapak tangannya dengan kekuatan yang kuat. Penampakan hitam mengerikan muncul dari pangkal telapak tangannya dan mengeluarkan raungan harimau yang mencengangkan. Setelah itu, dia terus mengayunkan telapak tangannya dengan gerakan bergantian seperti orang gila. Setiap gerakan yang dia lakukan menjadi lebih kuat, seperti penindasan bertahap dari gunung yang jatuh. Serangannya setajam pisau, seolah-olah dia bisa merobek langit dengan tangan kosong. Itu luar biasa. Setelah putaran formulir harimau, King Sui merasa sangat puas karena dia menikmati setiap momennya. Itu juga pertama kalinya dia merasakan energi tak terbatas melonjak di dalam tubuhnya, yang tidak bisa dipercaya dan memuaskan. Telapak jejak 1000 Buddha. King Sui mampu menampilkan kekuatan seorang martial saint ketika dia menggunakan jejak telapak 1000 Buddha sebelum dia melakukan terobosan. Ketika dia mencoba menggunakan teknik ini sebagai martial saint,
dia bisa merasakan ada lebih banyak substansi di jejak telapak tangan emas yang berkilau daripada sebelumnya. Ada juga gelombang energi muskil dan misterius di atas cahaya yang berkilauan juga. Dia memegang pedang biduknya sekali lagi, dan segera menampilkan teknik pedangnya. Teknik yang dulunya dianggap yang terkuat memiliki kekuatan dan kerusakan 2 kali lipat. Namun, itu masih dianggap lebih lemah dibandingkan dengan bentuk harimau dan telapak jejak 1000 Buddha. Meskipun begitu, King Sui tidak akan pernah menyerah pada teknik pedang dasar karena itu adalah satu-satunya yang dapat meningkatkan kekuatan senjatanya. Selama senjata itu mampu menahan Qixiantian dari level Martial Saint, itu akan dengan sempurna memperkuat energi pengguna di tubuh tanpa gagal. Selain itu, pedang biduk adalah pedang yang tidak biasa untuk memulai. Itu tidak semitis yang dia pikirkan, tetapi itu juga tidak boleh terlalu jauh dari artefak ilahi. Tinju Tai Chi. Tidak diragukan lagi ada perubahan besar dalam tekniknya setelah dia menerobos ke Martial Saint. Ini akan menjadi contoh yang baik untuk menjelaskan perbedaan antara teknik dan keterampilan. Keterampilan dapat ditingkatkan hanya jika teknik telah diperkuat. Itu memiliki logika yang sama dengan seseorang yang tidak melanjutkan kultivasi mereka dalam seni wushu. Tanpa dasar dari suatu teknik, sebuah keterampilan akan menjadi tidak berguna dan tidak praktis. Skema apapun tidak akan berguna melawan penguasaan mutlak suatu teknik. Meskipun seorang Martial Saint tidak akan dapat bertahan dalam penerbangan yang panjang untuk jangka waktu tertentu, dia akan dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan binatang terbang dengan level yang sama untuk waktu yang singkat dengan meningkatkan kecepatannya beberapa kali lipat. Bepergian melalui penerbangan akan dengan cepat menghabiskan Qixiantian dalam jangka waktu tertentu. Untuk alasan ini, seorang Martial Saint akan selalu membutuhkan binatang terbang untuk berkeliling tanpa membuang energi dan Qixiantian mereka. Beberapa gerakan berikutnya yang dia coba adalah tangan suci, teknik jarum ilahi primal chaotic, api primordial, dan senjata tersembunyi. Semuanya telah mengalami perubahan substansial. Ini karena teknik penguatan kuno di tubuhnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Teknik penguatan kuno berfungsi sebagai dasar-dasar untuk semua teknik lain yang dimiliki King Sui. Jadi wajar jika teknik ini juga meningkat secara signifikan saat teknik penguatan kuno menjadi lebih kuat. Teknik tingkat keempat tidak berhasil menembus ke tingkat kelima. King Sui dulu berpikir bahwa teknik pil surgawi tidak saleh. Namun sekarang, sepertinya tidak berguna. Untuk setiap level yang dilampaui, dia hanya bisa mendapatkan energi senilai 1 juta jin di tubuhnya. Karena itu, King Sui tidak merasa ingin membuang-buang waktu untuk mengolah teknik pil surgawi. Bahkan jika dia bisa mendapatkan seikat energi dengan kekuatan satu negara, dia hanya akan mendapatkan energi yang sebanding dengan kekuatan 10 negara ketika dia mencapai tingkat ke-10. Bagaimanapun, itu tidak terlalu mengasyikkan karena untuk setiap level yang dia peroleh, dia hanya akan memperoleh energi keseluruhan dengan kekuatan satu negara, yang dalam arti biasa-biasa saja. Namun, King Sui bukanlah tipe yang menyerah begitu saja. Dia melanjutkan karena dia juga merasa bahwa tekniknya tidak sesederhana kelihatannya. Dia belum yakin tentang potensinya. Bagaimanapun, ini adalah dantian atas legendaris yang dibicarakan kebanyakan orang. Setelah beberapa saat sebelum waktunya habis, King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal. Kemudian dia pergi ke istana surgawi dan mengundang Chang Wuya, Fei Wuji, Elder Ge dan Di Chen ke pesta keluarganya. King Sui tidak berencana mengundang yang lain untuk saat ini. Chang Wuya sangat gembira saat diberitahu bahwa Chang Hai Mingyue telah melahirkan 2 orang anak. Tanpa waktu luang, dia dan Fei Wuji segera pergi ke kediaman King untuk memeriksa Chang Hai Mingyue. King Sui tidak mengikuti karena dia harus mampir ke Misty Hall untuk mencari Di Chen. King Sui berhasil bertemu Di Chen sekali ketika dia kembali terakhir kali. Pada saat itulah dia datang untuk memberitahunya bahwa dia telah mengirim Di King kembali ke rumah, dan setelah sedikit mengobrol santai, dia kembali ke rumah. Sekarang yang bisa dia pikirkan hanyalah Chang Hai Mingyue dan bayinya. King Sui,
Di Chen memanggilnya begitu dia mencapai kaki gunung tempat Misty Hall berada. Saudari Chen, Ming Yue telah melahirkan 2 bayi hari ini. Ikutlah denganku, kita akan berpesta di kediaman nanti. Ucap King Sui tersenyum. Di Chen terkejut. Dia tersenyum pada King Sui dan berkata, "Selamat, ayo pergi sekarang." Pesta keluarga terutama terdiri dari semua anggota klan King. Chang Huya dan Fei Wuji tidak terkecuali sebagai satu keluarga, jadi mereka juga diundang. Di Chen dan Ye Jiange sudah dianggap sebagai bagian dari keluarganya, jadi dia tidak ragu-ragu saat mengundang mereka untuk pesta. Secara keseluruhan, itu adalah pesta yang mewah. King Sui tidak mengambil bagian dalam proses memasak pesta, tetapi dia menawarkan bahan-bahan yang telah dia siapkan dalam alam Valet Jade Immortal. King Sui juga mengambil beberapa anggur berharga yang dia simpan di alam Valet Jade Immortal untuk jangka waktu yang lama. Pesta itu berlangsung selama lebih dari 2 jam. Setelah itu, mereka mengadakan jamuan makan yang berlangsung selama 3 hari. Hari pertama adalah gathering yang terdiri dari teman-temannya dan juga teman-teman wanita. Kebanyakan dari mereka adalah anggota Istana Surgawi. Hari kedua adalah pertemuan tokoh-tokoh penting dari setiap aula di Istana Surgawi. Hari ketiga dan terakhir adalah pesta ucapan selamat yang terdiri dari kenalan dari sekte dan klan lain. Perjamuan 3 hari adalah prosedur yang diwariskan melalui tradisi. Ada banyak orang yang datang ke kediaman King untuk jamuan makan dalam 3 hari ini. Jumlah orang yang begitu banyak sehingga ambang pintu depan hampir rusak karena tak terhitung banyaknya diinjak. Kebanyakan dari mereka hanya datang untuk memberi selamat kepada King Sui dan Chang Hai Ming Yue atas kelahiran anak-anak mereka dan meninggalkan hadiah mereka sebelum segera pergi. Mereka tidak bisa tinggal karena tidak ada lagi kursi untuk menampung mereka. Tidak ada yang berani menantang Istana Surgawi karena kehadiran King Sui dan keberadaan klan King. Sehubungan dengan hubungannya dengan King Clan, dia harus terus-menerus menjaga hubungan persahabatan dengan mereka. Jika mereka tidak bisa menjadi teman, mereka seharusnya tidak pernah menjadi musuh satu sama lain. Hanya ada beberapa orang yang dapat dianggap King Sui sebagai teman sejatinya. Setelah insiden dengan klan Jin, King Sui merasa bahwa dia akan puas hanya dengan beberapa teman di lingkarannya. Siri dianggap sebagai salah satu temannya yang bisa dia andalkan. Klan Gongsun tidak memperlakukannya dengan buruk, tetapi Gongsun Jianyun tidak boleh dianggap sebagai teman sama sekali. Beberapa dari teman Chang Huya adalah laki-laki yang penuh gairah dan setia satu sama lain. King Sui merasa sulit untuk berteman dengan statusnya sebagai patriark Istana Surgawi. Seperti yang mereka katakan, teman yang membutuhkan memang teman. Akan lebih mudah menemukan teman sejati di saat-saat sulit. Saat dia merenung dalam-dalam, dia menjadi terdiam ketika dia menyadari bahwa dia hanya memiliki beberapa teman wanita. Chang Hai Ming Yue dan Huo Yun Liuli sudah menjadi wanitanya. Jadi Di Chen dan Ye Jiange adalah satu-satunya yang dia anggap sebagai teman wanita dekatnya. 6 bulan telah berlalu begitu cepat. Setiap kali King Sui bebas, dia akan pergi ke alam Valet Jade Immortal untuk mengembangkan tekniknya. Namun, dia akan menghabiskan sisa waktunya dengan menggendong salah satu anaknya sambil mengawasi pelatihan generasi ketiga King Clan. Hari-hari terasa membosankan dan tidak menarik, tapi menenangkan. Sementara itu, Chang Hai Ming Yue cukup fit untuk berjalan-jalan di sekitar kediaman tanpa masalah. Kesehatannya dengan cepat pulih dari keadaan pasca kehamilannya karena basis kultivasinya dan makanan intensif untuk tubuhnya selama 6 bulan terakhir. Si kembar juga tumbuh dengan cepat. Pada dasarnya, King Sui dapat mengetahui seberapa banyak mereka telah tumbuh karena perbedaan nyata dari bentuk mereka. Sekarang mereka mampu mengenali orang berdasarkan penampilan mereka. "Anak kecil, lihat siapa yang datang menemuimu," ucap King Sui sambil menggendong putrinya. Dia melihat burung luan biru datang ke arah mereka dari jauh. Ini dia datang. Sejak Chang Hai Ming Yue melahirkan si kembar, Di Chen datang berkunjung sekali setiap 2 hari. King Sui lebih bingung mengetahui bahwa dia memiliki semacam kedekatan dengan anak kecil.
Gadis kecil sayang, biarkan aku memelukmu sekarang, ucap Di Chen dengan lembut mengambil alih gadis kecil itu dari pelukan King Sui. Dia kemudian mengambil gelang kecil yang indah dan meletakkannya di pergelangan tangannya. King Sui menemukan bahwa tindakan Di Chen sambil menggendong gadis kecil di pelukannya sangat indah. Yang terpenting, ekspresinya dipenuhi dengan kelembutan tak terukur yang bisa menghangatkan hati yang dingin. Ketika dia melihat interaksi dengan putrinya, King Sui tiba-tiba teringat akan latar belakang Di Chen. Ibunya telah meninggal sejak dia masih sangat kecil. Tepat setelah kematian ibunya, ayahnya segera menyerahkannya untuk diadopsi. Namun, orang bisa membantah bahwa dia diberikan kepada kediaman Raja Tyrant Langit sebagai tunangannya. Dalam keadaan normal, akan ada dua reaksi ketika salah satunya ditinggalkan oleh orang tua mereka. Pertama, mereka tidak menginginkan seorang anak karena mereka takut anak mereka akan menjadi seperti diri mereka sendiri. Mereka tidak menyukai pikiran anak mereka yang berakhir sebagai yatim piatu. Kedua, mereka ingin memperlakukan anak mereka lebih baik dengan memberi mereka semua perhatian, cinta, dan perhatian yang tidak pernah mereka miliki selama masa kanak-kanak. Bisa dikatakan sebagai pemenuhan keinginan. King Sui tetap diam. Takut Di Chen akan mengingat masa kecilnya yang menyakitkan jika dia mengatakan sesuatu. Dia memasang senyuman di wajahnya saat dia merenungkan tentang kediaman Raja Tyrant Langit di benua tengah. Itu adalah tempat di mana Di Chen menghabiskan sebagian besar hidupnya. Saudari Chen, aku hanya mengatakan ini, tetapi jika aku akan pergi ke kediaman Raja Tyrant Langit di masa depan, apakah Anda akan sedih? Ucap King Sui ingat dia mungkin perlu pergi ke benua tengah setelah menerobos. Dia harus membayar kembali apa yang telah dia alami. Dia tidak pernah bisa melupakan wajah kultivator dari kediaman Tiran Langit dan tatapannya yang menghina. Aku sudah tidak terkait dengan kediaman Raja Tyrant Langit dengan cara apapun. Mereka tidak pernah memperlakukan saya dengan tulus, jadi tidak ada alasan bagi saya untuk bersikap keras terhadap hal ini. Klan Di, kediaman Raja Tyrant Langit, dan aku sama sekali tidak berhubungan. Namaku tetap Di Chen karena ini adalah nama yang diberikan ibuku kepadaku, ucap Di Chen mengangkat kepalanya dan memandang King Sui sambil tersenyum. King Sui merasa lega di dalam hatinya. Dia tidak bisa berbuat banyak jika Di Chen masih memikirkan rumah itu. Tetapi melihat bagaimana dia telah meninggalkan tempat itu begitu lama, dia tahu bahwa dia seharusnya tidak berhubungan baik dengan kediaman Raja Tyrant Langit, dan keduanya kemungkinan besar sangat tegang satu sama lain. Dia juga tahu bahwa urusan di antara mereka tidak sesederhana itu dari kata-kata yang dikatakan Tuan Tyrant Langit sebelum dia pergi. Mungkin dia belum menghabisinya sebelumnya karena dia sudah menganggapnya sebagai orang mati. King Sui tidak tahu apakah keributan yang dia sebabkan kali ini adalah hal yang baik atau buruk. Dia terus merasa bahwa sesuatu akan terjadi, dan bahwa itu akan melibatkan dia dan kediaman Raja Tyrant Langit. King Sui menyadari bahwa kekuatannya saat ini tidak memadai untuk melawan seluruh kultivator kediaman Raja Tyrant Langit, karena dia memperkirakan bahwa kekuatannya berada di level 2 Martial Saint, atau hanya di puncak Martial Saint kelas 1. Kakek Nian Feng telah menyebutkan bahwa ada Martial Saint kelas 6 yang berada di kediaman Raja Tyrant Langit. Dia juga tidak tahu apakah ada makhluk dengan level yang lebih tinggi dari itu, jadi yang bisa dilakukan King Sui hanyalah menunggu, dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. King Sui, jangan terburu-buru. Anda masih belum berada di level yang tepat untuk menghadapi kediaman Raja Tyrant Langit. Dengan bakatmu, peluangmu akan lebih besar jika kamu menunggu lebih lama lagi, ucap Di Chen dengan cepat berkata setelah melihat ekspresi wajah di wajah King Sui. Aku tahu, jangan khawatir, Sister Chen. Tunggu sebentar lagi, aku akan membawamu ke klan Di segera, ucap King Sui dengan tekad. Di Chen tersenyum pada King Sui dan kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat si kecil di pelukannya. Pikiran saja sudah lebih dari cukup. Anda masih perlu memberinya kebahagiaan karena Anda adalah dukungannya. Tanggung jawab di pundak Anda akan semakin berat. Tenang saja, saya akan bisa melakukannya.
Percayalah kepadaku, jawab King Sui tersenyum. Di Chen kaget. Dia mengangguk pada King Sui. Kamu orang bijak, kuharap kamu tidak sembrono tentang ini. Kalau tidak, aku bahkan tidak tahan menghadapi mereka. Ucap Di Chen tersenyum dan menunjuk gadis kecil di pelukannya. Di alam Valet Jade Immortal, King Sui dengan rajin meramu pil obat karena dia akan segera mendapatkan resep pil konsentrasi aroma. Meskipun pil ini hanya membutuhkan pengalaman 200.000, dia masih memiliki harapan untuk itu. Seharusnya tidak lebih inferior dari Small Revitalizing Pill. Ding! King Sui berhenti begitu dia mendengar suara yang dikenalnya berdering. Dia dengan tenang membenamkan dirinya ke dalam lautan kesadarannya dan mencari resep pil konsentrat aroma yang baru. King Sui menghela nafas lega setelah dia selesai membaca resepnya. Dia bisa segera mengeluarkan semua bahan tersebut sekarang. Ramuan obat yang dia kumpulkan di alam Valet Jade Immortal sudah cukup melimpah. Dia merasa sangat puas bisa langsung mengambil semua bahan yang tertera di resep. Dia akan menggantikan ikan berkepala kembar dan kura-kura berkepala kembar dengan penyu emas 6.000 tahun, dan esensi mutiara emas dari lebih dari 2.000 tahun kerang. Dia dengan senang hati melanjutkan membaca efek dari pil obat selanjutnya. Efek, saat tidur, kecepatan kultivasi menjadi 2 kali lipat, dibandingkan dengan berkultivasi saat terjaga. Setiap pil bertahan selama 6 jam. Hanya satu yang bisa dikonsumsi setiap 24 jam. Tertegun, tercengang, King Sui tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Pil konsentrasi aroma ini pada dasarnya baru saja menunjukkan bahwa itu mungkin untuk dibudidayakan saat tidur. Selama 6 jam itu, kecepatan kultivasi 2 kali lipat kecepatan kultivasi pada jam normal. Dan efek dari pil konsentrasi aroma hanya bisa bertahan 6 jam setiap hari. Satu pil konsentrasi aroma sama dengan kerja keras rata-rata orang dalam sehari. 6 jam, 2 kali lipat efeknya, pil obat ini cukup kuat. Dia bisa menggunakan pil konsentrasi roh ketika dia tidak tidur dan menelan pil konsentrasi aroma sebelum dia tidur. King Sui menempatkan pandangannya di bawahnya. Celah ke pil penguatan meridian berikutnya masih membutuhkan 1 juta poin pengalaman. Dia membaca lagi. Tidak ada kesalahan bahwa itu adalah pil penguatan Meridian Ren. Selain itu, dibutuhkan 1 juta poin pengalaman. Meridian Ren adalah salah satu dari 8 meridian terbesar dalam tubuh manusia, dan itu juga salah satu meridian terpenting. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. 1 juta poin pengalaman akan membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun. Dia harus meramu pil konsentrasi aroma ini terlebih dahulu. Dia mulai meracik begitu dia menyiapkan semua bahan. Itu tiba-tiba berjalan tanpa hambatan. Itu tidak memakan waktu karena dia bisa mendapatkan 20 pil sekaligus. Setiap pil hanya sebesar buah anggur. Dia sudah sangat kelelahan sekarang jadi dia segera menelan 1 pil sebelum menutup matanya saat dia dengan cepat melayang ke alam mimpi. Jika ada seseorang di sekitarnya, orang itu pasti bisa merasakan ki yang beredar di tubuh King Sui. Dia tidur seperti biasanya, dan bangun 6 jam kemudian tanpa ada yang mengganggunya. Jika dia terbangun di tengah-tengah dan ingin tidur kembali, dia bisa kembali tidur kapan saja. Seperti yang diharapkan dari pil konsentrasi aroma. Setelah King Sui bangun, tidak hanya setiap jejak kelelahannya telah hilang, dia juga merasa benar-benar beristirahat dan berada dalam kondisi prima. Dengan ini, dia dapat menyimpulkan bahwa pil konsentrasi aroma ini sebenarnya cukup menantang surga. Mulai sekarang dia punya 1 jenis obat lagi untuk dibuat. Dia tidak hanya harus meramu pil konsentrasi roh, tetapi juga pil konsentrasi aroma sekarang. Kemudian dia akan menghabiskan waktu yang tersisa untuk mengolah dan memurnikannya. Pada saat dia keluar dari alam Valet Jade Immortal, dia sudah membuat 2000 pil konsentrasi aroma. Selama periode waktu ini, dia telah mengkonsumsi sekitar 20 dari mereka. Dalam sekejap mata, itu sudah bulan purnama King Zun dan King Yin. Mereka harus mengatur perjamuan lain pada hari itu lagi dan mengundang beberapa penghibur untuk tampil.
Ini adalah tradisi dunia 9 benua. Untuk merayakan dengan cara yang hidup dan ceria sehingga anak tersebut akan tumbuh menjadi orang dewasa yang baik. King Sui membagi 2000 pil konsentrasi aroma yang telah dia buat sama sebagai hadiah kepada para pembudidaya klan King dan beberapa wanita, termasuk Di Chen dan Ye Jiange. Mengkonsumsi pil konsentrasi aroma di malam hari tidak hanya dapat meningkatkan budidaya, tetapi juga memungkinkan seseorang untuk berkultivasi dalam kondisi prima keesokan harinya. Pesta bulan purnama adalah acara yang sangat penting bagi anak-anak, jadi klan King sudah memulai persiapan mereka 3 hari sebelum acara tersebut. Mereka berencana membuatnya sedikit lebih megah jika kondisinya memungkinkan. Mereka telah mengundang banyak tamu dan pesta akan diadakan di kediaman King saat ini. Halaman depan cukup luas dan memiliki banyak meja batu indah yang ditinggalkan oleh klan Hai sebelumnya. Mereka cukup untuk menampung lebih dari 600 orang. Ada panggung di sisi lain halaman, yang juga bisa dianggap arena berukuran kecil. Seni bela diri berjaya di dunia 9 benua, jadi duel persahabatan biasa terjadi selama jamuan makan. King Sui, apakah kamu tidak menyukai Zuner? Aku menyadari bahwa kamu jarang menggendongnya tetapi kamu sering memegang Yoner, Chang Hai Mingyue menanyai King Sui sambil menggendong putranya. Apa yang kau bicarakan? Saya hanya memegang Yiner karena saya melihat bahwa Anda selalu bermain dengannya. Mingyue, apakah Anda tidak menyukai Yiner? Dia kembali menatap Chang Hai Mingyue. Chang Hai Mingyue tersentak. Apakah dia baru saja mengembalikan pertanyaan persis seperti yang baru saja dia berikan padanya? Dia memutar matanya karena kesal. Beri aku Yiner. Kamu bisa memiliki bocah kecil ini. Oh tentu, jadi kamu beralih sekarang karena aku benar, gumam King Sui pelan. Chang Hai Mingyue hanya menatapnya tanpa berkata-kata. Tapi kemudian dia tertawa dengan sangat bahagia. Bertengkar karena hal seperti ini juga merupakan bentuk kebahagiaan. Dia hanya mengolok-oloknya sebelumnya. 3 hari berlalu begitu saja. Orang-orang mulai berdatangan ketika hari sudah larut. Chang Wuya, Fei Wuji, Elder Ge dan Di Chen telah mencapai berabad-abad yang lalu dan sedang menjamu tamu penting dari sekte lain dan klan aristokrat. Bagaimanapun juga, dukungan dari beberapa orang lain adalah penting. Istana surgawi saja tidak cukup untuk memerintah benua Greencloth. Tidak benar bahwa kelompok yang kuat akan selalu mencoba menelan yang lain. Hal-hal seperti itu hanya terjadi ketika sumber daya habis. Sekte alkemis, klan Qin, sekte binatang kekaisaran yang baru muncul, sekte pedang kembar, dan klan Cheng, mereka datang satu demi satu, dan masing-masing dari mereka sangat sopan. Beberapa penari wanita berpakaian bagus memulai tarian ringan, dan anggun mereka di atas panggung di dekatnya. Meskipun tidak ada efek pencahayaan khusus, efeknya tetap terlihat sangat indah. Penari wanita itu juga adalah pembudidaya, beberapa di antara mereka bahkan memiliki kekuatan seorang Xiantian. Sosial mereka tidak bisa dibandingkan dengan pelacur. Mereka terus-menerus bepergian ke seluruh dunia. Dikatakan bahwa kelompok serupa terbesar yang berkeliling di 9 benua seperti mereka sangat kuat. Aroma anggur dan makanan lezat memenuhi udara kediaman King. Tentu saja, dengan jumlah tamu di sini King Sui tidak melayani mereka dengan bahan-bahan istimewanya karena dia tidak ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan. Koki semua dipekerjakan dari luar dan mereka semua sangat terkenal di benua Greencloth sehingga masakan yang mereka sajikan sangat nikmat. Pada saat hampir tengah hari, hanya ada sekitar 1000 orang yang tersisa di kediaman King. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang dihormati di daerah ini. Murid dari beberapa klan dan sekte sedang melakukan duel persahabatan di atas panggung. Suasananya harmonis dan ceria. Ini adalah kediaman klan King. Tidak ada yang berani menumpahkan setetes darah atau membuat hal-hal tidak bahagia di sini. Itu berarti tidak memberi King Sui wajah apapun dan mempermalukan klan King. Jika itu terjadi, King Sui pasti tidak akan membiarkan semuanya berlalu. Teriakan burung yang bergema terdengar tiba-tiba. Itu tajam dan menusuk telinga.
Banyak orang melihat beberapa burung raksasa terbang di langit dari kejauhan. King Sui mengerutkan kening begitu dia melihat mereka. Pemandangan yang familiar terulang kembali saat dia melihat pria kekar berdiri di atas burung raksasa itu. Dia tampak berani dan kuat, dan memancarkan aura yang bisa menaklukkan seseorang. Tuan Tyrant Langit, King Sui tidak akan pernah melupakannya sepanjang hidupnya. Dalam sekejap mata, 4 dari burung raksasa itu tiba dengan sekitar 30 orang. Ketika Di Chen melihat mereka, dia menatap King Sui dengan kilatan rasa bersalah di matanya. 30 orang perlahan-lahan mendarat di kediaman klan King saat mereka mengikuti arahan dari Tuan Tyrant Langit. Tuan Tyrant Langit tidak banyak berubah selama beberapa tahun terakhir. Dia menatap King Sui, sebelum melihat sekitar 1000 pembudidaya terbaik di benua Green Cloud. Dia kemudian mendengus dengan jijik. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, siapapun bisa melihat penghinaan dalam tatapannya. King Sui merasa tidak nyaman, tetapi sedikit ketidaknyamanan ini tidak seberapa dibandingkan dengan kesengsaraan hidup. Jadi dia masih secara alami memilih untuk tetap diam. Aku tidak menyangka melihatmu masih hidup. Bahkan anak-anakmu telah lahir, ucap Tuan Tiran Langit memandang King Sui dan Di Chen yang berdiri di dekatnya. Di Chen melangkah maju, untuk berpikir bahwa Anda akan tetap hidup dan bahkan memiliki anak Anda sendiri. Tuan Tiran Langit berbicara kepada King Sui dengan acuh tak acuh sambil melihat Di Chen yang tidak jauh. Tuan Tyrant Langit memimpin saat kelompoknya berjalan satu demi satu. Anggota klan King, sekte, dan klan aristokrat dari benua awan hijau yang datang untuk memberi selamat kepada King Sui semua memandang Tuan Tyrant Langit dan kelompoknya. Ada beberapa yang merasa khawatir, ada yang menganggapnya menghibur, dan ada yang hanya tersenyum rendah hati. Penatua Ge, Chang Huya dan kelompoknya semua berjalan ke sisi King Sui dan menatapnya dengan prihatin. Begitu pula King Luo dan Lin Zanhan. Namun King Sui, dia tersenyum, menggelengkan kepalanya dan mendekati Di Chen. Hari ini adalah ulang tahun bayi saya yang berumur 1 bulan. Semua orang di sini sebagai tamu, klan King benar-benar menyambut kalian semua. Jika Anda memiliki hal lain yang ingin Anda selesaikan, saya harap Anda dapat datang lagi lain hari. Ucap King Sui melirik ke arah Tuan Tyrant Langit dan berkata dengan cara yang terdengar tidak seperti budak atau sombong. Api di dada King Sui sudah menyala sangat keras. Hari ini, King Sui tidak ingin bergerak. Bukannya dia tidak bisa melakukannya, hanya saja agak tidak pantas melakukannya di hari bahagia seperti ini. Dia takut pertempuran antara martial science akan membuat pesta anaknya hancur berantakan. Cener, kembalilah, aku sangat menyukaimu, aku akan memperlakukanmu dengan baik selama sisa hidupku, ucap seorang pria paruh baya tinggi dan kokoh di belakang Tuan Tyrant Langit berbicara di depan Di Chen. Tanpa menebak-nebak, King Sui sudah bisa mengatakan bahwa dia adalah anak dari Tuan Tyrant Langit, yang juga orang yang dihindari Di Chen. Dia adalah tiran kecil di kediaman Raja Tyrant Langit. Aku tidak ada hubungannya denganmu, berhenti menggangguku, aku bahkan tidak mengenalmu. Di Chen berkata perlahan. Cara dia menatap mata pria itu sangat tenang. Mengapa? Mungkinkah kamu benar-benar menyukai bocah itu? Pria itu tiba-tiba menjadi sangat kejam. Dia melirik ke arah King Sui dengan ekspresi dingin dan menunjuk ke arahnya dengan jarinya. Kamu tidak punya hak untuk mengganggu siapa yang aku suka, itu tidak ada hubungannya denganmu. Di Chen mengerutkan alisnya dan berkata dengan tidak senang. Kenapa kamu tidak bisa merasakan apa-apa meski aku sangat mencintaimu? Katakan apa yang kurang, dan aku akan berubah. Pria itu memandang Di Chen dan berkata dengan gigih. Semua untuk wanita, sampah yang tidak berguna, ucap Tuan Tyrant Langit dengan ketidakpuasan. Kau ternyata sakit, jadi, apakah itu berarti jika kau mencintai seseorang, orang tersebut harus membalas cintamu dan menikahimu juga? Balas King Sui sudah mulai sedikit tidak bisa mengendalikan dirinya. Bangsaat, kau pemuda yang bermulut tajam. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Pria itu berteriak pada King Sui.
Cara dia melakukannya membuat orang merasa seperti King Sui merebut Di Chen darinya. Hari ini adalah 1 bulan ulang tahun anakku, jangan menakuti anakku. Tolong pergi dari sini. Oh, dan orang yang berteriak paling keras, kau adalah orang paling bodoh yang pernah aku lihat. Ucap King Sui mulai terbakar emosinya. Bajingan kau, Chener, aku tidak ingin memaksamu untuk kembali bersamaku. Apakah Anda lupa tentang apa yang terjadi pada bocah ini terakhir kali? Atau mungkinkah Anda masih ingin melihatnya sekali lagi sekarat? Saya tidak keberatan menambahkan 2 nyawa untuk kali ini. Ucap Tuan Tyrant Langit memandang Di Chen. Kata-kata yang dia ucapkan membuat semua orang yang hadir merasa sangat ketakutan dan marah. Tubuh Di Chen menggigil. Dia berbalik dan melihat King Sui dengan ekspresi kusam. Dia tidak pernah berharap mereka memperburuk keadaan kali ini. Haruskah dia benar-benar mengorbankan dirinya demi klan Di dan kediaman Raja Tyrant Langit? Mengapa rumah tempat dia tinggal selama 20 tahun berubah seperti ini? Ayahnya yang menyayanginya dengan segala cara ketika dia masih kecil, kakak laki-lakinya, senior, semuanya seperti pembunuh sekarang. Siapa lagi yang bisa dia percayai? Akankah kalian merasa puas jika aku mati? Ucap Di Chen memandang Tuan Tyrant Langit. Kamu tidak bisa mati. Jika Anda mati, saya akan meminta semua orang di sini menemani Anda mati. Akankah kamu merasa puas dengan itu? Jawab Tuan Tyrant Langit dengan nada yang sangat dingin. Dia sangat menyadari betapa gigihnya bocah ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa selain menggunakan kelemahannya untuk melawannya untuk saat ini. King Sui, ucap Di Chen berbalik dan melihat ke arah King Sui. Dia menggigil saat berbicara. Sister Chen, apakah kamu percaya padaku? Ketika King Sui melihat Di Chen, dia tahu bahwa dia akan setuju. Semakin dia memikirkannya, semakin buruk perasaannya. Tidak ada yang bisa memaksanya jika bukan karena kata-kata yang mereka ucapkan. Di Chen menatap mata King Sui yang jernih dan tenang, aku percaya padamu. Tapi aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu bertindak di jalan yang salah. Jika aku bisa, aku sangat berharap untuk melihat Anda lagi. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan melihat orang-orang di sekitarnya. Dia memberi perhatian paling besar pada anggota dari King Clan dan 2 bayi kecil yang sering dia bawa sebelumnya. Hanya saja ketika dia berbalik, lengannya langsung digenggam oleh King Sui. Siapa yang bilang kamu akan pergi dari sini? Aku bahkan belum memberimu izin untuk pergi. Ucap King Sui tersenyum. King Sui, hentikan. Jangan bertindak gegabah. Anda tidak sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mereka akan membiarkan klan King bisa selamat setelah kamu mengikuti mereka? King Sui tersenyum dan menatap Di Chen. Dia tidak segugup yang dia kira. Ketika Di Chen mendengar kata-kata King Sui, dia segera terdiam. Dia lebih mengenal dengan Tuan Tyrant Langit daripada orang lain. Hanya saja dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Tetapi ketika dia memikirkannya sekarang, dia menyadari bahwa King Sui benar. Tidak ada yang berubah terlepas dari apakah dia pergi atau tidak. Raja Tyrant Langit pasti tidak akan membiarkan siapapun selamat. Bocah, cepat lepaskan dia. Pria itu berteriak dan tampak seolah-olah hendak menyerang King Sui. Saat itu terjadi, dia dihentikan oleh Tuan Tyrant Langit, kau hanya sampah yang tidak berguna. Apakah kau mencari kematian? Ucap Tuan Tyrant Langit. Para 3 generasi klan King memandang orang-orang di seberang mereka dengan marah. Banyak orang yang hadir merasa sangat buruk dan tidak enak badan karena setiap kali hal seperti ini terjadi, King Sui akan menjadi satu-satunya yang menghadapinya. Adik King Sui, aku akan melawan mereka. Ucap King Yu dengan emosi hendak menyerang mereka dengan palu besarnya. Kakak, cepat kembali. Ucap King Sui menarik King Yu kembali. Chener, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Saya melakukan ini untuk kebaikan Anda juga. Anda akan mengerti di masa depan. Ucap Tuan Tyrant Langit memberitahu Di Chen dengan lembut. Cukup, seperti yang aku katakan berulang kali, hari ini adalah ulang tahun 1 bulan anak-anakku. Awalnya, aku tidak ingin menimbulkan keributan.
Tapi dari cara kalian berperilaku, akan sangat tidak ada gunanya jika aku tidak melakukan apa-apa. King Sui memperbaiki pandangannya pada Tuan Tyrant Langit. King Sui memikirkan saat dia terluka oleh Tuan Tyrant Langit. Jika kekuatannya pada saat itu adalah kekuatan penuhnya, King Sui berasumsi bahwa dia hanya akan berada di kelas Martial Saint puncak pertama atau tahap awal kelas Martial Saint kedua. Hanya saja untuk saat ini, King Sui merasa bahwa kekuatannya hanya bernilai sekitar 300 negara. Yang terpenting, dari semua orang yang datang, dia adalah orang terkuat di antara mereka. Sepertinya dia benar-benar tidak memperhatikan istana surgawi dan dirinya sendiri. King Sui berasumsi bahwa mereka tidak mengetahui insiden dengan prajurit pembunuh Raja Iblis Babi Ngepet di puncak kelas 1 Martial Saint. Dia menghitung waktu, karena sudah lama sekali. Mungkinkah mereka tidak ada di sini karena mereka tahu dia memusnahkan klan Zan? Hanya olehmu sendiri. Jangan membuatku tertawa, ucap Tuan Tyrant Langit memandang King Sui dengan mengejek dan menertawakan pemuda yang rapuh itu beberapa tahun yang lalu. Meskipun dia tampak sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya, itu tetap tidak terlalu penting baginya. Apakah kau siap? Ulang tahun 1 bulan anak-anakku sangat penting. Aku tidak punya waktu untuk menemani kalian. King Sui memperbaiki pandangannya pada Tuan Tyrant Langit dan perlahan berjalan ke arahnya. Dasar anak nakal yang sombong. Kau mencari kematian. Tuan Tyrant Langit berteriak dengan keras. Tubuhnya naik beberapa ratus meter ke langit dan menyerbu ke arah King Sui. Kaisar Qi, Doom. King Sui melambaikan tangannya dan segera melumpuhkan Tuan Tyrant Langit. Wosh! King Sui memutar auranya sampai ke puncaknya. Dum dum dum, klaang. Saat dia melangkah dari tanah ke udara dengan kedua kakinya, dia juga melayang ke langit. Hanya saja kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan Tuan Tyrant Langit. Dia menyerbu menuju Tuan Tyrant Langit saat melakukan Tiger Laceration-nya. Muawom, itu adalah suara yang keras dan menyedihkan. Hal berikutnya yang ditindaklanjuti adalah cakar harimau berwarna hitam yang menampar ke arah Tuan Tyrant Langit. Ketika King Sui menggunakan Ki Kaisar, Tuan Tyrant Langit tidak benar-benar menyadarinya. King Sui hanya mengubah ekspresinya setelah dia terbang ke langit dengan kemampuan yang hanya dimiliki oleh prajurit kelas Martial Saint. Ketika cakar harimau yang sangat besar itu mendekati Tuan Tyrant Langit, dia menyadari bahwa dia datang ke sini hari ini hanya untuk mencari kematian. Boom! Gelombang kejut yang luar biasa disertai dengan suara keras langsung menyerbu ke arah tempat Tuan Tyrant Langit berada. King Sui tidak membiarkan kekuatan Qi-nya menyebar untuk mencegah menyakiti orang-orang di belakangnya. Meskipun banyak orang di sini sudah tahu bahwa King Sui adalah seorang pejuang Martial Saint, tetapi mereka belum menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka hanya mendengar rumor. Pada saat mereka melihat hal-hal yang terjadi di depan mata mereka, mereka semua merasa sangat terkejut. Bruak, kreak, huek, puh. Tuan Tyrant Langit terlempar ke belakang dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Secara kebetulan, dia tertabrak persis dengan pria yang menginginkan Di-Chen saat itu, dengan kata lain, putranya sendiri. Dampaknya segera menghempaskan pria kekar itu disertai dengan jeritan yang menyedihkan dan suara tulang retak. Satu pukulan. Tuan Tyrant Langit benar-benar memuntahkan darah setelah hanya menerima satu pukulan dari pemuda itu. King Sui adalah satu-satunya yang tahu bahwa dia lumpuh. Dia membalas serangan yang pernah dia berikan padanya. Terkadang, membunuh seseorang bukanlah cara untuk membuat mereka benar-benar putus asa. King Sui turun dari udara seperti dia berjalan menuruni tangga dan mendekati Tuan Tyrant Langit dengan wajah sarkastik. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Tuan Tyrant Langit sekarang telah kehilangan kekuatannya. Dia merasa sangat sedih dan sangat kecewa. Dia merasa seperti badut, bepergian sejauh beberapa juta mil hanya untuk datang ke sini mencari kematiannya sendiri. Dia menganggapnya sangat konyol. Aku katakan sebelumnya, bahwa aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kenapa kau begitu keras kepala? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu?
Ucap King Sui berdiri di depan Tuan Tyrant Langit. Putra Tuan Tyrant Langit meringkuk di tempat yang jauh dengan kepalanya memar parah. Jika dia tidak mati karenanya, dia tidak akan bisa lagi menjalani kehidupan yang baik. Selanjutnya, King Sui juga melumpuhkannya dengan sengaja. Ketika orang-orang yang tersisa melihat Tuan Tyrant Langit tidak dapat menghindari, bahkan satu gerakan dari King Sui, mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Hai para bangsat kediaman Tyrant Langit, hari ini, kalian sendiri yang mencari kematian padaku hari ini. Aku tidak punya pilihan. Jika aku yang mengambil tindakan, kalian semua akan bisa mati dengan damai. Ucap King Sui perlahan mengangkat tangannya dan hendak memukul kepala Tuan Tyrant Langit. Berhenti. Jika Anda membunuh Tuan Tyrant Langit, kediaman Raja Tyrant Langit tidak akan melepaskan Anda. Kediaman Raja Tyrant Langit bukanlah sesuatu yang bisa kau ajak bertarung. Ketahui tempat Anda dan biarkan Tuan Tyrant Langit pergi, teriak kelompok Tuan Raja Tyrant Langit. Hahaha, berani mengancamku, ucap King Sui tertawa. Setelah itu, dia dengan cepat masuk ke kerumunan orang-orang dari Raja Tyrant Langit. Siu siu, dum dum dum, orang-orang yang meneriakinya sebelumnya hampir separuh dilumpuhkan oleh King Sui. Bahkan jika mereka tidak mati sekarang, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Sepertinya aku benar-benar harus membunuhmu hari ini. Jika aku tidak membunuhmu, kalian semua akan mengira aku takut dengan ancaman kalian. Setelah selesai berbicara, King Sui mengangkat tangannya dan menjatuhkannya ke arah kepala Tuan Tyrant Langit sambil meninggalkan bayangan di udara. King Sui, berhenti. Pada saat ini, Di Chen membuka mulutnya dan memanggil King Sui. Saudari Chen, ucap King Sui, bisakah kamu berjanji padaku untuk membiarkan mereka pergi? Aku akan menganggapnya sebagai membayar mereka untuk waktu ketika mereka menjagaku. Ucap Di Chen lembut. King Sui menghentikan tangannya di udara. Itu sangat dekat dengan kepala Tuan Tyrant Langit sehingga dia bahkan bisa merasakan ketegasan dalam serangan itu. Jika bukan karena Di Chen menghentikannya, King Sui pasti akan menghancurkan kepala Tuan Tyrant Langit. Karena Sister Chen memintanya, aku secara alami akan mengampuni kalian. Tangan King Sui tampak bergetar. Setelah itu, dia perlahan menarik kembali tangannya. Kalian semua, cepat menghilang dari sini. Saya tidak lagi ada hubungannya dengan Anda. Kuharap Anda tidak akan memperlakukan saya sebagai putri Anda lagi. Berhenti melibatkanku dalam hal-hal antara Klandi dan Anda. Cepat pergi, ucap Di Chen memandang Tuan Tyrant Langit dengan sedih. Tuan Tyrant Langit memandang King Sui dengan ekspresi penuh kebencian. Dia menunjukkan wajah yang sama kepada Di Chen saat dia memanjat burung dengan sayap besar itu dibantu rombongannya dan meninggalkan pandangan mereka. King Sui berhasil mengusir lawan yang tangguh. Selamat. Kekuatan patriark memang luar biasa, ucap para tamu penuh dengan rasa hormat. King Sui mengisyaratkan yang lain untuk melanjutkan pesta. Selanjutnya, ia meminta orang-orang di dapur untuk menyiapkan lebih banyak hidangan untuk menenangkan para tamu. Untungnya, semuanya terjadi seperti yang diharapkan King Sui. Meskipun semua hal ini sesuai dengan harapan King Sui, itu tidak berarti bahwa yang lain berpikiran sama. Misalnya, klan King dan Di Chen yang berada di samping King Sui. Dia telah menatap King Sui untuk waktu yang lama. Meskipun demikian, dia masih merasa sulit untuk tenang. Dia hanya menyadari setelah beberapa saat bahwa King Sui masih berdiri diam di sampingnya. King Sui, maaf, ucap Di Chen menundukkan kepalanya. Mengapa kamu meminta maaf padaku? Karena aku menghentikanmu untuk membunuhnya. Jauh di lubuk hatiku, aku terus merasa bahwa aku berhutang banyak padanya. Tidak peduli apa, dia tetaplah orang yang membesarkanku. Jika aku tidak melakukan ini hari ini, aku akan merasa sangat tidak nyaman. Hanya dengan melakukan ini aku bisa melepaskan semuanya sepenuhnya. Di Chen berkata merasa bersalah. Baiklah, jangan sedih lagi. Selama Anda bisa melepaskannya, aku tidak akan keberatan membiarkan mereka pergi. Aku hanya ingin kamu bahagia, ucap King Sui tersenyum saat dia menghiburnya.
Sejak anggota kediaman Raja Tyrant Langit pergi, suasana di sekitarnya menjadi lebih hidup. Orang-orang dari klan King semuanya sangat bahagia. 3 generasi klan King semuanya memandang King Sui dengan mengagumkan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa King Sui benar-benar akan menjadi sangat kuat sampai-sampai bisa melangkah di udara. Tentang insiden yang melibatkan kediaman Raja Tyrant Langit hari ini, King Sui tidak benar-benar merasa terkejut. Bahkan, dia merasa bahwa mereka akan datang lebih awal dari ini. Setelah mengusir mereka, King Sui tidak merasa sesantai itu. Tuan Tyrant Langit bukanlah yang dikhawatirkan King Sui, juga bukan prajurit martial Saint kelas 4. Apa yang benar-benar dikhawatirkan King Sui adalah para kultivator yang bahkan lebih kuat yang masih bersembunyi di dalam kediaman Raja Tyrant Langit. King Sui tidak yakin apakah kultivator martial Saint yang lebih kuat akan datang setelah Tuan Tyrant Langit pergi. Untuk saat ini, King Sui tahu bahwa dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, karena dia berpikir setelah kejadian ini adalah awal dari bencana besar. King Sui merasa bahwa dia perlu berkultivasi lebih keras selama 6 bulan ini, untuk memastikan bahwa dia dapat meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Hari-hari berjalan dengan damai. Dengan pil konsentrasi aroma dan pil konsentrasi roh, sebagian besar anggota klan King berhasil meningkatkan kekuatan mereka dengan kecepatan tetap. Adapun ikan rainbow trout di alam valet jade immortal, sudah lama bisa dimakan. Juga ada pil vitalitas harimau, pil pengasuh dan sup kental dengan efek luar biasa yang dicampur King Sui sendiri. Kadang-kadang, King Sui akan membantu mereka mengembangkan aura mereka, dan membantu mereka menjernihkan beberapa titik akupuntur kecil mereka untuk memastikan mereka akan mendapat banyak manfaat darinya.